Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Maliki dari kelas 82. Saya akan membacakan hasil rangkuman dari bab 1. Berpikir komputasional atau computational thinking. Pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Papert, seorang ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1980. Berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya sehingga solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dan dilakukan oleh agen pengelola informasi. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Itu terbagi menjadi 3, yaitu A. Formulasi masalah atau abstraksi, B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi, C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. CT mulai mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, bahkan di beberapa negara untuk membantu dan mempercepat pengintegrasian dan sebagai sebuah mata pelajaran wajib kurikulum nasional mereka. Pemikiran komputasional mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi sebagai alat. Berpikir komputasi ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis dan teratur. 3. Karakteristik computational thinking. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasikan dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dari proses dekomposisi. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus dan memudahkan memecah masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Dalam abstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalah yang sangat dibutuhkan. D. Algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama secara step by step. Dalam mendefinisikan analis algoritma harus mendefinisikan 3 hal utama dengan jelas, yaitu masalah, masukan, dan keluaran. 5. Keuntungan computational thinking. Yang pertama, percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. Yang kedua, toleransi terhadap ambiguitas. Yang ketiga, mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. Yang keempat, mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dengan solusi komputasi. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengelola masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang empat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. Computational thinking adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Beberapa contoh penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Memasak nasi, B. Membuat nasi goreng, C. Membersihkan rumah.
C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma dengan pemikiran komputasi saling berkaitan. Apabila terdapat suatu masalah, kita dapat melakukan dekomposisi terlebih dahulu, yaitu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dikelola. Lalu lanjut ke pengenalan pola, melihat persamaan berbeda pola nantinya. Lalu melakukan abstraksi dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dari pola, dan terakhir melakukan desain algoritma atau menggunakan petunjuk pemecah masalah tahap demi tahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Computational thinking dapat diajarkan jika setiap pendidikan formal maupun informal menerapkan konsep computational thinking. Semakin peserta didik terbiasa dalam hal computational thinking, kemampuan berpikirnya akan meningkat dalam mengidentifikasi data, menganalisa data, berpikir algoritma, dan generalisasi solusi. Berikut cara mengajarkannya. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikir secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman kesalahan. 4. Belajar langsung dari orang-orang profesional. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model yang paling umum diajarkan adalah mesin Turing. Teori komputasi dibagi menjadi 3 rating, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, teori kompleksitas. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Oleh karena itu, kita melakukan komputasi menggunakan komputer. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Secara garis besar, biometrik merupakan pengukuran dari statistik analisa data biologi yang mengacu pada teknologi untuk menganalisa karakteristik suatu individu. Terdapat banyak geometrik, yaitu pembaca sidik jari, geometri tangan, pembaca retina, pengenalan suara, dan dinamika tanda tangan. Jenis komputasi modern. Yang pertama ada mobile computing. Mobile computing merupakan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah berpindah tempat. Yang kedua, grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. 3. Cloud computing atau awan. Definisi cloud computing juga merupakan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan. Sekian rangkuman bab 1 dari Muhammad Rafal Maliki dari kelas 82. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.